Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari, NIM 2019-04-396. Jadi di sini saya merupakan anggota kelompok 2 dan kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan atau sejarah perekonomian zaman zaman pasca Rasulullah SAW atau pasca zaman Rasulullah SAW. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran perekonomian pada zaman dinasti Umayyah. Namun sebelum kita langsung ke pembahasan mengenai hal tersebut, saya akan menjabarkan sedikit hal mengenai dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini sendiri merupakan dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan seorang politikus dan beliau juga seorang gubernur yang dimana beliau menjabat sejak zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan sampai pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Beliau berhasil merebut kekuasaan Islam dari tangan Ali bin Abi Thalib dan mendirikan dinasti Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Di sini Muawiyah ini sendiri beliau mendapatkan banyak sekali pandangan buruk atau konotasi negatif dari para sejarawan muslim. Karena para sejarawan muslim menganggap bahwa sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh atau yang dilakukan oleh dinasti Umayyah ini sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Seperti contoh salah satunya, di situ banyak sekali, tapi kita hanya akan mengambil dua contoh saja. Yang pertama itu adalah sistem pemilihan khalifah pengganti. Itu kalau dari Khulafaur Rasyidin itu kan berdasarkan musyawarah, kesepakatan para ulama. Namun kalau dari dinasti Umayyah itu berdasarkan keturunan gitu. Sistem perintah mereka sistem pemerintahan monarki. Jadi orang yang di luar keluarga bangsawan atau keluarga dinasti Umayyah, walaupun orang tersebut sangat memadai atau sangat layak untuk dijadikan khalifah, tidak bisa menjadi khalifah karena mereka bukan keturunan dinasti Umayyah. Yang selanjutnya itu adalah dari segi pemerintahan. Jika pada masa Khulafaur Rasyidin itu pemerintahan hanya dipegang oleh seorang khalifah yang dimana notabene beliau adalah sahabat Rasulullah dan bukan hanya itu saja, beliau adalah orang-orang yang sangat memahami agama Islam, mulai dari fikihnya, seluk-beluk Islam dan segala-galanya. Sedangkan pada masa dinasti Umayyah di sana untuk hal keagamaan full diserahkan kepada para ulama, kepada ahli fikih. Sedangkan untuk urusan kenegaraan dikelola oleh mereka, para khalifah keturunan dinasti Umayyah yang merupakan seorang yang sangat paham tentang ilmu kenegaraan, namun dalam ilmu keagamaan masih tidak terlalu dalam, tidak seperti para Khulafaur Rasyidin gitu. Hal-hal inilah yang menjadikan para sejarawan memandang negatif atau memberikan cap yang kurang bagus terhadap dinasti Umayyah dan terhadap Muawiyah sendiri selaku pendirinya. Meskipun begitu, keberhasilan dari dinasti Umayyah ini juga tidak kalah luar biasa. Bahkan para sejarawan itu juga mencatat bahwa atau mereka itu sepakat bahwa meskipun dengan segala hal buruk yang ada di dinasti Umayyah, namun dinasti Umayyah merupakan dinasti yang paling sukses dalam menyebarkan atau dalam memajukan Islam. Paling sukses itu dinasti Umayyah pada zamannya, pada masanya. Karena kesuksesan mereka juga bukan dari segi sosial, tapi dari ekonomi, politik, budaya, semuanya gitu. Namun di sini kita akan fokus pada dari segi ekonomi. Dan sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu sejarah pemikiran perekonomian pada masa dinasti Umayyah. Jadi pemikiran pada masa dinasti Umayyah sendiri kalau untuk hal ekonomi sebenarnya tidak ada yang murni berasal dari intelek muslim atau intelektual muslim, tidak ada pemikiran ekonomi yang murni kalau dibandingkan dengan yang barat kan begitu. Mereka ekonom murni mereka memiliki pemikiran yang berdasarkan para intelektual mereka, itu intelektual dari barat yang emang khusus untuk ekonom. Sedangkan kalau di dinasti Umayyah tidak. Jadi mereka kalau untuk hal perekonomian itu merupakan interpretasi dari lintas keilmuan seperti politik tadi, terus juga dari sosial, terus juga dari fikih dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Di sini meskipun begitu, untuk perekonomian sendiri di dinasti Umayyah itu masih sangat menggunakan atau menguatkan sistem perekonomian yang berbasis keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi mereka tuh masih menggunakan praktik yang
tidak memperbolehkan adanya kezaliman, tidak memperbolehkan adanya kecurangan, tidak memperbolehkan adanya penumpukan harta pada satu tempat, masih juga sangat mendorong terjadinya pendistribusian kekayaan, tidak memperbolehkan penumpukan uang atau penumpukan kekayaan di pihak tertentu, dan yang lain-lain sebagainya. Pokoknya murni atau sangat berpegang kepada ajaran perekonomian Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Di sini untuk sumbangsih pemikiran sangat-sangat luar biasa, mulai dari khalifah sampai para ulama sangat-sangat luar biasa, di mana sumbangsi pemikiran mereka itu masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Yang pertama dari Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau ini seorang politikus, tapi hasil pemikiran beliau terhadap perekonomian sangat luar biasa. Beliau itu tercatat di sejarah orang muslim pertama yang mendirikan kantor pos dan juga tata negara, maksudnya administrasi tata negara. Beliau orang muslim pertama yang melakukan itu. Beliau juga mengukuhkan pekerjaan hakim atau profesi hakim, kemudian beliau juga memberikan gaji kepada para tentara, di mana untuk melakukan hal tersebut tentu membutuhkan sistem pengelolaan perekonomian yang cukup bagus, yang harus sangat bagus begitu. Yang selanjutnya adalah dari Abdul Malik bin Marwan, di mana beliau ini juga sumbangsinya sangat luar biasa sekali. Pada zaman beliau membentuk mata uang, di mana dalam mata uang tersebut ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di mana pada saat untuk membentuk mata uang tersebut beliau mendapatkan tantangan dari pihak Romawi yang tidak menginginkan di mata uang tersebut ada tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya, tapi beliau tetap bersikukuh dan akhirnya terbentuklah mata uang tersebut, dan di semua negara atau wilayah yang dikuasai oleh dinasti Umayyah ini harus menggunakan mata uang tersebut, dan siapapun yang berusaha untuk melawan itu akan diberikan hukuman. Yang selanjutnya adalah dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini untuk pemikirannya sendiri atau sumbangsi beliau itu juga tidak kalah luar biasa, dan kalau dilihat dari kebijakan-kebijakan atau sumbangsi pemikiran beliau itu lebih banyak ke hal sosial, karena semua hal pemikiran ekonomi beliau itu dilandaskan untuk kepentingan masyarakat sepenuhnya begitu. Contohnya beliau mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk mengembalikan atau mengumpulkan harta-harta rampasan atau harta-harta yang didapatkan dari hal yang kurang baik untuk dikumpulkan di Baitul Mal dan untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat, begitu, untuk kepentingan negara. Yang selanjutnya beliau itu menghapuskan pajak untuk orang muslim dan mengurangi pajak untuk kaum non-muslim. Beliau juga memberikan kesempatan untuk kaum non-muslim melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Hal ini yang menjadi dasar sehingga untuk melakukan perekonomian itu sendiri bisa berjalan dengan lancar antara kaum muslim dan non-muslim begitu. Yang selanjutnya, beliau itu tidak pernah mengambil harta fai dari yang di Baitul Mal, di mana pada zaman Rasulullah itu kan boleh diambil dan merupakan hak dari pejabat, bisa dibilang itu gajinya. Tapi beliau tidak mengambil sama sekali, dan juga beliau itu melarang adanya jual beli tanah garapan, karena hal tersebut akan mengganggu pendistribusian pendapatan, dan juga beliau sangat menghindari terjadinya penumpukan modal pada golongan tertentu. Demikianlah dari Khalifah. Selanjutnya dari segi para ulama, ahli fikih yang juga menguasai atau diberikan posisi yang penting di negara pada saat itu. Yang pertama dari Zaid bin Ali. Zaid bin Ali merupakan seorang ahli fikih. Beliau ini dalam sumbangsi pemikirannya sangat luar biasa sekali, di mana hasilnya bisa kita rasakan sampai saat ini, yaitu dari segi kredit, dari peraturan pengkreditan, di mana beliau memperbolehkan hasil pemikiran beliau itu, menurut beliau kredit, melakukan transaksi dengan kredit sehingga harga barang menjadi lebih mahal, itu diperbolehkan, itu halal, itu bukan riba. Uang kelebihan dari transaksi secara kredit itu merupakan keuntungan yang didasarkan kepada risiko dari si penjual, bukan riba begitu. Yang selanjutnya dari Abu Hanifah. Dari Abu Hanifah sendiri juga tidak kalah luar biasa sekali. Beliau di sana sumbangsinya dari segi transaksi salam pada saat itu, karena transaksi salam sangat populer di zaman dinasti Umayyah pada saat itu. Transaksi salam itu transaksi di mana tanda tangan kontrak dulu, ngasih uang dulu, barangnya dikirim belakangan. Nah, dari menurut Abu Hanifah, transaksi ini atau sistem ini tuh sangat beresiko bagi si pembeli, karena bisa saja barang yang nyampe tidak seperti sesuai ekspektasi pembeli begitu. Jadi Abu Hanifah di sini melakukan perombakan dalam hal beliau tersebut menambah
rasa keamanan gitu dengan cara beliau memberikan jaminan sosial kepada pembeli agar pembeli juga merasa aman untuk melakukan transaksi tersebut. Yang selanjutnya adalah menurut Abu Hanifah, syarat untuk barang tersebut dalam transaksi salam adalah barang tersebut sudah harus ada di gudang sejak penandatangan kontrak sampai pengiriman agar pembeli dan penjual itu sama-sama aman, tidak ada keraguan begitu dalam proses transaksi dan tidak ada pihak yang dirugikan gitu. Dan ini juga sepertinya menjadi dasar untuk transaksi jual beli online ya. Soalnya transaksi jual beli online juga seperti yang sudah kita ketahui di mana memberikan uang dulu baru barang belakangan begitu. Jadi sistemnya juga seperti transaksi salam seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah dari Al-Auza'i. Beliau juga merupakan seorang ahli fikih di mana beliau juga memberikan sumbangsi pemikirannya dalam hal beliau lebih fleksibel kalau dari transaksi salam tadi. Beliau lebih fleksibel dalam memberikan sumbangsi pemikirannya. Jadi kalau tambahan tadi kalau dari yang Abu Hanifah itu tidak memperbolehkan adanya pembagian ini. Pembagian hasil dari penggarapan sawah karena dikhawatirkan itu kan kebanyakan pemilik yang menggarap itu kan atau pemilik sawahnya itu orang tidak mampu. Jadi tidak diperkenankan untuk melakukan pembagian hasil. Tapi kalau di Al-Auza'i itu boleh karena itu kan juga merupakan pembagian keuntungan seperti semudharabah gitu. Yang selanjutnya adalah Imam Malik bin Anas. Beliau terkenal dengan usul fikihnya itu maslahah mursalah yang sampai saat ini masih kita pelajari di usul fikih, di mana beliau dalam sistem ekonomi harus memperhatikan dua sistem itu. Dalam setiap azasnya, dalam setiap akadnya harus memperhatikan sistem maslahah mursalah demi kepentingan masyarakat umum begitu. Jadi kesimpulannya adalah untuk pemikiran sendiri, pemikiran perekonomian dari masa dinasti Umayyah itu berdasarkan interpretasi dari berbagai lintas disiplin ilmu. Tidak ada yang murni intelektual muslim yang khusus di bidang ekonomi yang memberikan pendapatnya atau sumbangsi pemikiran dalam hal perekonomian di dinasti Umayyah. Namun tetap saja hasil dari sumbangsi para khalifah dan para ulama di dinasti Umayyah tentang perekonomian sangat luar biasa sekali. Manfaatnya bisa kita rasakan sampai saat ini begitu. Nama saya Nita Fianil Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dan kebijakan ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Perlu kita ketahui, dinasti Umayyah itu sudah ada sejak 90 tahun yang lalu, di mana mata uang pada saat itu menggunakan uang Bizantium dan uang Persia. Hingga ada upaya untuk membuat tiruannya dengan menambah ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Nanti aku jeda. Tahun 695 Masehi, Khilafah Abdul Aziz, dia berhasil mencetak mata uang emas, dan wakilnya di Kufah yang bernama Al-Hajjaj berhasil mencetak mata uang perak. Nah, keduanya itu merupakan salah satu bentuk Arabisasi yang ada pada masa itu. Reformasi moneter yang dilakukan pada saat itu dengan meniadakan pajak bagi kaum muslimin. Nah, sehingga kaum muslimin itu tidak diberatkan kepada pajak, tetapi mereka tetap membayar zakat. Sehingga dengan diterapkan kebijakan tersebut, banyak orang kafir yang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena perlakuan istimewa yang diberikan pada saat itu kepada kaum muslimin. Nah, lalu bukannya pendapatan negara itu bertambah, justru malah sangat berkurang. Dan kondisi tersebut semakin lama semakin memburuk. Dan akhirnya atas dasar usulan Al-Hajjaj, penerapan kembali kebijakan pajak itu dilakukan, yaitu dengan kharaj dan jizyah. Kemudian pajak yang diterapkan saat itu sebesar 2,5% dari pendapatan mereka, sama seperti pajak yang diterapkan pada era modern saat ini. Kemudian pada masa Muawiyah, pengembangan beberapa jabatan menjadi jabatan profesional seperti hakim itu dikembangkan guna untuk memperluas lapangan pekerjaan pada masa itu. Kemudian pemberian gaji tetap kepada tentara muslim juga dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslimin. Lalu ada beberapa sektor pertanian yang mendukung perekonomian pada masa itu. Yang pertama di bidang pertanian, masyarakat itu mulai mengetahui mengenai sistem pengairan, bagaimana cara agar bisa mengolah pertanian dengan baik. Kemudian pada bidang industri itu adanya kraft tangan
Jadi masyarakat itu dituntut agar bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan baik. Perkenalkan, nama saya Diah Wahyu Indonesia, NIM 2019 043 0010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah dan berakhir pada tahun 656 Hijriah. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah tersebut, banyak juga praktek-praktek baru di dalam kehidupan sosial dan agama masyarakat tersebut. Salah satunya adalah kegiatan perekonomian, seperti dikenalnya dengan uang jenis baru yang terbuat dari tembaga atau fulus, yang sebelumnya, pada masa sebelumnya, itu uang itu di situ terbuat dari emas dan perak. Pada masa Bani Abbasiyah tersebut juga ada istilah jihbis yang berarti penagih dan penghitung pajak barang dan tanah, tetapi lebih dikenal sebagai penukaran uang. Dan jihbis kemudian seiring dengan masa kemudian bertransformasi dengan menerima titipan uang dari masyarakat, meminjamkan uang kepada masyarakat, dan sebagai jasa pengiriman uang. Berbeda dengan kekhalifahan sebelumnya, yaitu Bani Umayyah yang meletakkan pajak tinggi kepada para petani, kalau Bani Abbasiyah ini malah meringankan pajak hasil bumi untuk para petani. Sektor ekonomi lain yang juga berkembang pada masa Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah ini adalah perdagangan dan industri. Salah satu pemimpin pada masa itu yaitu Khalifah Al-Rashid membentuk satu badan khusus yang bertugas mengawasi pasar barang. Nama saya Zilpara Madistira, NIM saya 2019 0430 118. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana sistem dan praktik ekonomi pada masa Abbasiyah. Ada beberapa penata ekonomi yang muncul pada masa yang muncul dan berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya pertanian, perdagangan, dan industri. Pertanian dan perdagangan sebenarnya penata ekonomi yang sudah muncul dan berkembang pada masa sebelumnya. Nah, penata ekonomi utama dan mulai berkembang pada masa Abbasiyah itu adalah peranata industri, perdagangan, dan industri. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan dengan cara memudahkan jalan-jalannya, seperti dibangunkannya sumur-sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan, dan dibangunkan armada dagang. Nah, untuk tidak terjadinya penyelewengan-penyelewengan dalam bidang perdagangan, maka Khalifah Harun al-Rashid membuktikan saubada khusus bertugas untuk mengawasi pasaran dagang. Nah, selanjutnya peranata pertanian. Terbentuknya kekhalifahan yang stabil juga mempengaruhi pembangunan di dalam sektor ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Lalu selanjutnya itu perkembangan ilmu pertanian. Berbeda dengan khalifah dari Daulah Umayyah yang bersikap menindas para petani dengan pajak yang sangat amatlah tinggi, pada masa pemerintahan Khalifah Daulah Abbasiyah justru membaliknya, mereka membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi, dan ada pula yang dihapus sama sekali. Selanjutnya itu pendapatan negara. Selain sektor pertanian, perdagangan, dan perindustrian, sumber pendapatan negara itu berasal dari pajak. Pendapatan dari jizyah juga merupakan masukan bagi negara. Jizyah adalah pajak kepala yang dipungut dari para penduduk non-muslim kepada pemerintah Islam sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah dan konsekuensi dari perlindungan yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.